Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan ini admin akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wafabiyah wal Al-Mustafa, karangan Al-Imam Ibnul Al-Jauzi. Semoga Allah merahmatinya. Ketika umat muslim sudah mulai kuat dan bersatu, maka Rasulullah SAW mengirim delegasi dan surat resminya kepada Kaisar Romawi. Suatu hari, Kaisar Romawi yang bernama Heraklius merasa cemas dan bingung. "Ada apa Paduka?" tanya para penasehatnya. Kaisar menjawab, "Malam tadi aku bermimpi, bahwa kerajaan orang yang di Hitan benar-benar telah muncul di tengah-tengah kita." Para penasehatnya pun memberi masukan. "Setahu kami tidak ada yang biasa berhitan, kecuali kaum Yahudi. Sekarang mereka berada di bawah kekuasaanmu, maka habisilah mereka sekarang juga." Ketika sang kaisar dan para penasehatnya mempermasalahkan mimpi tersebut, tiba-tiba datang seorang utusan gubernur Busro dengan membawa seorang lelaki Arab. Berkata utusan itu, "Paduka, ini adalah orang Arab, ia ingin sekali menceritakan suatu peristiwa aneh yang terjadi pada negerinya." Dan Heraklius berkata kepada penterjemahnya, "Tanyakan kepadanya, apa yang telah terjadi di negerinya itu." Maka lelaki Arab itu mulai menuturkan, "Di negeri kami ada yang mengaku dirinya sebagai nabi. Sebagian kaum ada yang mengikutinya, dan sebagian kaum ada yang mengingkarinya. Dan sekarang ini, peperangan hebat masih berkecamuk di antara mereka. Dekatkan dia kemari," perintah Heraklius. Ternyata, setelah diperiksa kemaluannya, orang Arab itu dalam keadaan dihitan. Maka Heraklius pun berkata, "Inilah ciri-ciri yang aku lihat dalam mimpi, sekarang kenakan kembali pakaiannya, dan pergilah." Kemudian Kaisar memanggil kepala bagian keamanan seraya berseru, "Obrak-abriklah negeri Syam, luar dan dalam, sampai kamu membawa kepadaku seorang lelaki Arab yang mengaku dirinya sebagai nabi." Abu Sufyan menuturkan, "Ketika itu saya dalam perjalanan niaga, lalu kami diserang oleh pasukan keamanan Kaisar. Pemimpinnya bertanya, 'Apakah kalian termasuk kaum Arab?' 'Benar,' jawab kami. Maka kami pun dipanggil untuk menghadapnya. Lalu ia membawa saya dan teman-teman saya menghadap Kaisar. Saat itu Kaisar dengan mahkota di kepalanya sedang duduk di singgasana. Di sekitarnya para petinggi Romawi duduk berjejer, dan Kaisar berkata kepada penterjemahnya, 'Tanyakan mereka, siapa yang paling dekat nasabnya kepada Muhammad?' Abu Sufyan menjawab, 'Sayalah orangnya.' 'Apa hubunganmu dengan Muhammad?' tanya Kaisar. 'Dia adalah keponakanku,' jawab Abu Sufyan dengan tenang. Ketika itu, di antara para saudagar Arab tidak ada seorang pun keturunan Abdi Manaf selain saya. Bawalah ia kemari, seru sang Kaisar. Kemudian ia menyuruh teman-teman saya untuk tetap berada di belakang saya. Lalu ia berkata kepada penterjemahnya, 'Katakan pada teman-temannya itu, aku bertanya kepada orang ini,' maksudnya Abu Sufyan, 'tentang Muhammad. Jika ia berdusta kepadaku, maka mereka harus mengatakan bahwa ia telah berdusta.' Abu Sufyan membatin, 'Demi Allah, jika pada saat itu saya tidak malu pada teman-teman dikatakan sebagai pendusta, maka saya akan berdusta kepada Kaisar ketika ia menanyakan saya tentang Muhammad. Tetapi saya malu dikatakan sebagai pendusta, maka saya pun berkata jujur kepadanya.' Kemudian Kaisar berkata kepada penterjemahnya, 'Katakan kepadanya, bagaimana nasab orang itu, maksudnya Nabi Muhammad di tengah kalian.' Saya, Abu Sufyan, menjawab, 'Ia memiliki nasab yang baik.' 'Apakah yang diucapkannya itu pernah diucapkan oleh orang sebelumnya?' 'Belum,' jawab Abu Sufyan. 'Apakah kalian menuduhnya berkata dusta sebelum ia memulai perkataannya?' 'Tidak,' jawab Abu Sufyan. 'Apakah dari nenek moyangnya pernah ada yang menjadi raja?' 'Tidak ada,' jawab Abu Sufyan. 'Apakah ajarannya itu diikuti oleh kaum terhormat atau kaum lemah?' Kembali Abu Sufyan menjawab, 'Pengikutnya adalah orang-orang yang lemah.' 'Apakah mereka semakin bertambah atau berkurang?' 'Semakin bertambah,' jawab Abu Sufyan. 'Setelah masuk agamanya, apakah ada di antaranya yang murtad atau benci kepada agamanya?' 'Tidak ada,' jawab Abu Sufyan. 'Apakah ada yang mengkhianatinya?' 'Tidak ada,' jawab Abu Sufyan. Sang Kaisar kembali bertanya, melalui penterjemahnya, "Apakah kalian dan dia saling berperang?" "Ya,"
Jawab Abu Sufyan, bagaimana bentuk peperangan dia dan kalian? Kami saling melancarkan serangan dengan saling bergantian. Terkadang suatu saat kami yang diserang, dan terkadang ia yang kami serang. Jawab Abu Sufyan, ajaran apa yang sebenarnya ia dakwahkan kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, ia menyuruh kami untuk menyembah Allah semata, dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu. Dan melarang kami untuk menyembah berhala, yang disembah oleh nenek moyang kami. Ia juga menyuruh kami melakukan salat, berlaku jujur, berbicara sopan santun, menyambung tali silaturahim, menepati janji, dan menunaikan amanah. Selanjutnya sang kaisar menjelaskan maksud semua pertanyaan di atas. Ia berkata kepada penterjemahnya, aku tadi sudah tanya nasab Muhammad di tengah-tengah kalian. Dan ternyata, termasuk golongan kalian. Begitulah, para rasul-rasul terdahulu juga diutus di tengah-tengah kaumnya sendiri. Ketika aku bertanya, apakah ajarannya itu pernah disampaikan oleh orang sebelumnya? Maka aku sudah menduga jawabannya tidak ada. Karena jika perkataannya itu pernah diucapkan oleh orang sebelumnya, pasti ia, Muhammad, telah mencontoh perkataan sebelumnya. Kemudian tadi aku bertanya, apakah kalian sudah menuduhnya dusta? Sebelum ia berkata, maka jawabannya pasti tidak. Aku tahu pasti ia tidak berdusta kepada manusia. Karena hal itu berarti ia mendustakan Allah. Terus aku bertanya, apakah nenek moyangnya ada yang menjadi raja? Maka aku sudah menduga, jawabannya pasti tidak. Sebab jika ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja, maka berarti ia adalah orang yang menuntut kembali tahta kerajaan yang pernah diemban oleh nenek moyangnya. Selanjutnya tadi aku bertanya, apakah pengikutnya itu terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang lemah? Maka jawabannya pasti dari orang-orang lemah. Sebab mereka itulah pengikut para rasul yang setia. Lalu aku bertanya, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka jawabannya pasti bertambah. Begitulah keimanan akan terus ada hingga sempurna. Terus tadi aku bertanya, apakah pengikutnya ada yang keluar dari agamanya karena benci dengan ajaran agamanya? Maka sudah aku duga jawabannya pasti tidak ada. Demikianlah keimanan apabila telah merasuk ke dalam hati manusia. Kemudian tadi aku bertanya, apakah ia berkhianat? Maka jawabannya pasti tidak pernah, sebab para rasul itu tidak mungkin berkhianat. Lalu tadi aku bertanya, apakah dia dan kalian saling berperang? Maka sudah aku duga peperangan itu di antara kalian pasti terjadi. Begitu pula para rasul terdahulu, mereka diuji dengan peperangan, meskipun pada akhirnya mereka yang memenangkannya. Berikutnya aku bertanya, ajaran apa yang ia perintahkan? Tadi kalian menjawab bahwa ia menyuruh kalian untuk beribadah kepada Allah semata. Dan melarang kalian menyembah berhala. Selain itu ia menyuruh kalian untuk berlaku jujur, memenuhi janji, dan melaksanakan amanah. Lalu Heraklius berkata, ini semua adalah ciri seorang nabi. Aku sungguh yakin bahwa nabi itu telah keluar. Tapi aku tidak menyangka bahwa ia ternyata berasal dari kalangan kalian. Dan jika apa yang kamu, Abu Sufyan, katakan itu benar, maka ia pasti akan menguasai tempat singgasanaku ini. Demi Allah, jika aku tahu bahwa ia telah hadir, maka aku lebih memilih untuk bertemu dengannya. Kemudian jika aku berada di sampingnya, maka aku akan membasuh kedua kakinya. Demikian Kaisar Heraklius dengan tulus mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kata Abu Sufyan, Kaisar minta dibawakan secarik surat dari Rasulullah. Lalu menyuruh seseorang untuk membacakannya. Isi surat itu adalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius Raja Romawi, salam sejahtera semoga tercurah pada orang yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du, aku mengajak Anda atas nama Islam. Masuk Islamlah, maka Anda selamat dan Allah akan memberikanmu pahala 2 kali lipat. Jika Anda tidak bersedia, maka Anda menanggung dosanya para penguasa. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 64. Setelah surat itu selesai dibacakan, lanjut Abu Sufyan, para petinggi Romawi di sekeliling Kaisar terdengar ricuh dan gaduh. Entah apa yang mereka katakan, kami tidak memahaminya. Lalu Kaisar mengizinkan kami hengkang dari hadapannya.
Begitu saya, Abu Sufyan, dan teman-teman sampai di luar istana, saya berkata kepada mereka, Amru bin Abi Kabsyah, artinya perkataan pelecehan kaum musyrik Mekah kepada Nabi. Tinggi juga derajatnya, sumber Raja Bani Asfar Romawi, dibuat takut dengan kehadirannya. Dihya bin Khalifah menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh saya untuk mengantarkan sebuah surat resmi ke Kaisar Romawi yang beristana di Damaskus. Saya langsung mengambil surat itu, setelah beliau Nabi membubuhkan stempel cincin di dalamnya. Sesampainya di Damaskus, saya berikan surat itu kepada Kaisar yang saat itu sedang duduk di singgasananya. Setelah membacanya, ia memanggil semua pemuka Nasrani dan kaumnya. Ia berpidato di atas bantal-bantal yang ditumpuk sebagaimana para penguasa Persia dan Romawi lainnya, tanpa menggunakan mimbar. Kaisar Romawi berkata, ini adalah surat dari Nabi yang kedatangannya membawa kabar gembira, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Isa Al-Masih, dan ia berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Seketika itu juga mereka mencibir dan berceloteh tidak karuan, kemudian Kaisar minta agar semuanya diam. Lalu sang Kaisar berkata, ini aku sampaikan hanya untuk mencoba sejauh mana kesetiaan kalian untuk membela agama Nasrani. Esok harinya, Kaisar secara sembunyi-sembunyi meminta saya untuk menghadap kepadanya. Saya disuruh masuk ke dalam ruangan yang sangat besar, di dalamnya terdapat 313 gambar. Ternyata itu adalah gambar-gambar dari sekian para nabi dan para rasul. Dan Kaisar berkata, sepertinya gambar nabi, pernah aku lihat ada di sini sambil mencari gambar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaisar berkata, inilah beliau, benar ini dia, jawab Dihya bin Khalifah. Lalu Kaisar bertanya, lalu siapakah gambar orang yang berada di samping kanannya ini? Ia salah satu sahabatnya, yang bernama Abu Bakar. Jawab Dihya bin Khalifah. Lalu Kaisar berkata kembali, lalu siapa orang yang ada di sebelah kirinya? Itu juga salah satu sahabatnya, bernama Umar bin Al-Khattab, jawab Dihya bin Khalifah. Lalu Kaisar berkata kembali, setahuku dalam Alkitab Injil, dengan kedua sahabat inilah, Allah menjadikan agama Islam mencapai kemenangan. Setelah itu saya pulang, dan mengabarkan semua kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Rasulullah bersabda, memang benar yang ia Kaisar katakan, dengan Abu Bakar dan Umar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan agama ini sempurna dan mencapai kemenangan. Admin cukupkan dahulu sampai sini. Semoga video ini bermanfaat, dan menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.